أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kita melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, masih terkait dengan An-Nisa, dengan perempuan. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, beramal kebaikan, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan memberi kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan kita? Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Dalam aspek pahala tidak ada perbedaan. Kalau laki-laki berbuat kebaikan pahalanya lebih besar, perempuan tidak, atau sebaliknya. Laki-laki dan perempuan yang melakukan amal saleh, amal saleh itu amalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah-perintah Allah berupa kewajiban itu amal saleh. Anjuran-anjuran yang hukumnya sunnah itu juga amal saleh. Lawan dari amal saleh adalah amal taleh, amal yang tidak baik. Kapan amal itu dianggap tidak baik? Ketika bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, atau sejalan dengan larangan Allah, itu amal tidak baik. Allah melarang, kemudian larangan itu kita kerjakan, itu amal yang tidak baik. Jadi soleh tidaknya amal itu bagi umat Islam adalah sesuai dengan pandangan agamanya, pandangan agama Islam. Siapa yang beramal dengan amal-amal kebaikan, amal yang saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, di sini iman merupakan syarat mendapatkan, syarat didapatkannya pahala di surga dan balasan di dunia. Orang yang beramal kebaikan tapi tidak beriman, dia belum beriman, maka Allah hanya membalas kebaikannya di dunia.
Bukan tidak dibalas, dibalas, tapi hanya di dunia. Iman merupakan syarat. Keimanan itu merupakan syarat amal-amal kebaikan kita mendapatkan ganjaran di akhirat. Dan iman juga merupakan syarat masuk ke dalam syurga. Kebajikan apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, jika landasannya bukan iman kepada Allah, maka di akhirat amal tersebut menjadi sia-sia, haba'an manthura. Ini mahalnya iman, pentingnya iman. Yang sekarang kita miliki itu sesuatu yang mahal sekali itu. Jadi jangan meremehkan nikmat Allah berupa keimanan. Orang kalau tidak punya iman, ya tidak akan bahagia dia. Tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Coba untuk merenungkan itu. Kita patut merenung betapa mahalnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dan luar biasanya kenikmatan iman ini Allah berikan kepada kita tanpa bersusah payah untuk dicari. Kita lahir, ayah ibu kita sudah beriman. Dari kecil disekolahkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan keimanan. Di satu sisi ada orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, bahkan sampai hari ini belum mendapatkan hidayah. Dan ada orang-orang yang berjuang ingin memperoleh kebahagiaan tapi belum bertemu dengan hidayah. Lah kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Maka tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi apapun yang kita rasakan, kita alami, tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena iman masih melekat di dalam diri kita, dan itu modal yang luar biasa itu. Wa huwa mu'min. Ya, jadi dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang urgensi keimanan. Iman itu syarat mutlak. Orang akan mendapatkan balasan di akhirat itu terlalu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi kita semakin yakin ya kesesatan orang-orang yang mengatakan bahwa surga itu milik siapapun. Tidak harus dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang penting Anda berbuat baik, Anda baik, ya. Lah surga itu bukan milik kita. Miliknya siapa? Allah. Yang ngatur Allah. Ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Dan semua itu ada syarat masuk. Ya, tidak bisa semena-mena kita. Lah syarat masuknya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu kan kelihatannya indah. Yang penting orang itu baik. Memang kebaikan itu menjadi orang baik penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, keimanan. Karena itu merupakan asas. Maka Allah berfirman, wa huwa mu'min. Kemudian Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka betul-betul ditegaskan oleh Allah, benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang baik. Para ulama memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Namun sebetulnya apa yang mereka jelaskan itu semuanya masuk dalam kategori hayatan thayyibah. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan hayatan thayyibah itu hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia.
Bagaimana dia bisa bahagia ketika Allah meletakkan kebahagiaan di dalam jiwanya? Kondisi apapun, kalau manusia itu diletakkan kebahagiaan oleh Allah di dalam jiwanya, ya dia akan bahagia, akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah, qanaah terhadap pemberian Allah, dan itu kunci kebahagiaan. Kapan orang itu bisa qanaah, bisa menerima, bisa legowo, bisa menikmati apa yang dia rasakan tatkala dia beramal saleh? Allah akan memberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan tempatnya di mana? Tempatnya di dalam diri kita. Faktor yang menghasilkan atau faktor kebahagiaan itu ada di dalam jiwa kita, tidak berada di luar diri kita. Mudahnya ada orang yang hidup bergelimang kenikmatan tapi sumpek. Itu bukti yang sangat kuat bahwa kebahagiaan itu bukan di dalam, bukan di luar diri kita. Kalau Allah mencabut kebahagiaan dari seseorang, hidupnya sumpek, hatta rumahnya sebesar lapangan bola. Buktinya banyak sekali buktinya, ya, banyak sekali buktinya. Kebahagiaan di dalam sini, Pak. Kapan kita memperoleh kebahagiaan? Ketika Allah memberikan kebahagiaan di dalam diri kita. Dari mana kita mendapatkan kebahagiaan? Dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Sumber kebahagiaan, yang punya kebahagiaan itu siapa? Allah. Yang mencabut kebahagiaan ya Allah. Maka kalau mau cari bahagia itu justru harus kembali kepada Allah, mintanya kepada Allah. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah, itu artinya kita salah jalan. Tidak mungkin orang bisa bahagia tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaannya kebahagiaan semu, kebahagiaan yang bersifat sementara, hayatan thayyibah. Sebagian ulama yang lain berpendapat Allah akan memberikan kebahagiaan, kehidupan yang baik di mana? Di alam barzakh. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kita tahu bahwa kehidupan kita itu terus berlangsung, terus berjalan. Kehidupan kita tidak berhenti hanya di alam dunia saja. Yang ada itu kita hanya meninggalkan alam dunia, bukan berhenti hidup. Karena setelah kita berhenti menjalani kehidupan di alam dunia, roh kita berpindah ke mana? Ke alam barzakh, hidup lagi. Disitulah mulai pembalasan. Jadi perjalanan hidup kita dipanjang loh. Dan yang paling pendek kehidupan dunia sebentar. Hatta yang sekarang masih usianya belasan tahun, nanti antum ngerasa begitu cepat kehidupan dunia ini. Jangan sia-siakan. Allah akan memberikan kenikmatan, kebahagiaan di mana? Mulai dari alam barzakh. Dan itu lebih lama, jauh lebih lama daripada kehidupan manusia di dunia. Di dunia ini kita hidup 60, 70, 80 tahun. Yang 90 tahun sudah sangat jarang, ya. Sekarang 50 tahun orang sudah kena macam-macam penyakit. Karena pola makan, udara dan lain sebagainya. 50 tahun, 40 tahun kita orang kadang-kadang sering sakit-sakitan. Kalau dulu orang sehat-sehat, yang sampai 90, 100 tahun, ya Allah, tambah sangat-sangat sedikit. Itu kehidupan dunia. Di alam barzakh ribuan tahun kita bisa duduk di situ. Lah bekalnya apa? Bekalnya duduk bukan fulus.
Bukan fulus, bukan hotel kita, bukan rumah kita, bukan kekayaan kita. Karena semua kenikmatan, semua kekayaan ketika kita sudah dijemput malaikat maut, kita semua tinggalkan itu. Selesai. Ya kita cari ngoyo-ngoyo sampai banting, sampai tukaran sama orang, sampai stres kita ini, itu ketika malaikat mau jemput selesai sudah, terputus, berpindah tangan ke ahli waris. Ahli warisnya khair, alhamdulillah. Ahli warisnya dah khair, tukaran lagi. Ya. Bekal itu apa? Amila salihan. Jangan khawatir ikhwani fillah ketika kita duduk di masjid menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini bekal yang nanti akan ditangisi oleh orang-orang yang hari ini mereka belum ke masjid. Bekal yang membuat orang tertawa ketika dia di dunia, dia memanfaatkan waktu, duduk di majlis ta'lim, duduk di masjid, melaksanakan ibadah berjamaah. Yang sekarang tidak ke masjid, fokusnya hanya fulus wa fulus, nyeselnya apa? Ya Allah, yang ana cari gak berguna bagi saya itu. Yang saya cari di dunia tidak berguna kecuali yang diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikumpulkan, yang ditaruh di bank miliaran rupiah, 1 sen pun tidak berguna. Triliunan 1 sen pun tidak berguna. Yang berguna apa? Wiridnya dia. Yang berguna apa? Duduknya dia di masjid, takbirnya dia, rukuknya dia, itu yang berguna. Jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia lah. Selalu kita katakan kejar dunia untuk apa? Akhirat. Untuk apa? Untuk akhirat. Maka orang yang mengejar dunia untuk akhiratnya, dia tidak akan meninggalkan akhirat. Ya karena tujuannya akhirat. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita orang ini diberi kehidupan, walaupun ini mustahil, diberi kehidupan yang tidak enak di dunia, ya, tapi kemudian Allah beri kenikmatan kehidupan yang baik di alam barzakh, lupa semua yang kita rasakan di dunia, Pak. Sebaliknya, hidup nikmat di dunia, bergelimang harta, setiap hari merasakan kenikmatan, lalu Allah cabut ketika malaikat maut menjemputnya, menderita. Karena sekali lagi kehidupan alam barzakh dan seterusnya itu kehidupan yang panjang. Coba tengok orang-orang tua kita, nenek kita, kakek kita, ajdaduna, ya, berapa ratus tahun mereka sudah berada di alam barzakh. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk mendoakan selalu, minimal Jumat 1 kali. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Kenapa? Karena kehidupan di alam barzakh itu hanya ada 2, Pak. Entah dia mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa. Itulah mengapa para ulama kita itu minimal, bahkan sebagian ulama mewajibkan kita berdoa ketika bagi khatib di khutbah Jumatnya untuk mendoakan ampunan kepada orang-orang beriman, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sangat-sangat butuh, ya, mereka-mereka yang berada di alam barzakh, ya. Itu butuh kita butuh doa-doa kita, permohonan ampunan, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan balasan kepada kita, balasan yang lebih dari apa yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan itu balasannya tidak sepadan. Artinya Allah membalas melebihi dari apa yang kita kerjakan. Kemudian di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita mukminah yang
berbaiat kepadamu untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, wala yasriqna wala yaznina, wala yaqtulna auladahunna, dan tidak membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf. Jika mereka datang kepadamu, berbaiat kepadamu, dan mereka menerima butir-butir baiat ini, fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah, maka terimalah baiat mereka dan mintakan ampunan untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Di masa Nabi SAW, mereka yang baru masuk Islam, mereka dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berbaiat. Baiat itu janji setia. Dan ini sebuah tekanan buat mereka, bukan tekanan, artinya sebuah penekanan akan komitmen, ya, agar tidak kembali kepada perilaku-perilaku jahiliyah. Karena yang disebut di dalam butir-butir baiat ini merupakan perilaku-perilaku jahiliyah. Dosa-dosa besar, berbuat syirik kepada Allah, kemudian membunuh anak, berzina, mencuri. Namun ikhwani fillah, ketika wanita-wanita merdeka di zaman Nabi membaca atau mereka diperintahkan untuk berbaiat agar tidak berzina, mereka kaget. Ya Rasulullah, apakah ada wanita merdeka yang berzina? Artinya apa? Di masa lalu yang banyak berzina itu para budak. Wanita merdeka tidak berzina. Saat ini, ya, bahkan zina itu dijadikan kebanggaan. Tidak ada orang sekarang berzina itu kemudian malu. Bahkan dijadikan apa? Dijadikan teladan, dipuja. Tapi yang melaksanakan syariat Allah dibuli, diintimidasi. Dan itu memang sunnatullah. Kalau kita bicara perzinaan, ngeri, ya. Di negara kita, bukan di negara Eropa, di negara kita. Dan perzinaan ini merambah, ya, sudah dilakukan bukan lagi oleh mahasiswa, anak-anak SD melakukan perzinaan. Dan itu berdasarkan penelitian, Pak. Semakin tahun semakin meningkat. Semakin tahun semakin meningkat. Jadi mereka kaget, ya Rasulullah, apakah ada orang-orang merdeka itu yang berzina? Ini butir-butir baiat. Dan baiatnya Nabi kepada kaum wanita itu tanpa menyentuh tangan mereka, ya. Kata Nabi SAW, inni la usafihun nisa, sesungguhnya saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Jadi kalau dengan laki-laki baiat itu dengan berjabat tangan, maka dengan perempuan Nabi SAW tidak berjabat tangan dengan mereka. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW juga mendapatkan, mereka juga punya kewajiban, ya. Wanita di zaman Nabi sampai wanita-wanita yang hidup sampai hari kiamat, mereka harus komitmen dengan perintah-perintah Allah, komitmen untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya sama, laki-laki tidak boleh berbuat syirik, perempuan juga tidak boleh berbuat syirik. Laki-laki tidak boleh berzina, perempuan juga tidak boleh berzina. Laki-laki tidak boleh mencuri, perempuan juga tidak boleh mencuri. Kemudian di dalam hadis
dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijal minan nisa, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidaklah meninggalkan, tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Fitnah wanita ini fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki. Dan betapa banyak laki-laki yang jatuh dalam lubang kemaksiatan, dosa-dosa besar karena disebabkan oleh wanita. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar tidak mendekati fitnah wanita. Jangan bermain api dengan wanita-wanita yang bukan mahram kita. Dan sebaliknya kaum wanita jangan bermain api dengan bersikap yang tidak seharusnya kepada laki-laki yang sudah punya suami. Saya katakan jangan bermain api itu jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam perzinaan. Sudah banyak kejadian, ya, perselingkuhan, perceraian, rusaknya rumah tangga. Itu disebabkan oleh apa? Oleh wanita dan laki-laki yang tidak menjaga aturan main Islam. Kalau Nabi sudah memperingatkan wanita itu fitnah yang paling besar, ya jangan bermain api. Saya sering contohkan apa? Sohib-sohib kita, sohib SMP, sohib SMA, sudah tidak usah tegur-teguran ya akhi. Ya, kadang-kadang ada orang ketemu sohibnya Masya Allah, terus disimpan nomornya. Tak apa-apa iki sohibi, ya. Iki sohibi piye, tak apa-apa. Mari ngono ono apa-apa. Ya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, jadi jangan sering nasihat, kalau bahasa Al-Qur'an itu apa? Wala taqrabu az-zina. Kalau sudah ada kecenderungan kepada lawan jenis, kepada si fulan atau si alan, maka jangan ditindaklanjuti, Pak. Ya, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, setiap orang itu punya kecenderungan dengan lawan jenis. Orang punya suami, orang punya istri, pasti masih ada kecenderungan kepada orang lain, Pak. Maka orang beriman itu dia akan menjaga diri. Kecenderungan-kecenderungan itu tidak boleh kemudian dipelihara. Kalau sudah cenderung kepada seorang wanita, kepada seorang laki-laki, ya sudah. Jangan kemudian semakin mendekat. Kalau kita sudah semakin mendekat, ya, saling bercanda, saling memberi kata-kata apalah, ya, itu tanda-tanda akan terjadi hal yang berbahaya. Ya, Nabi sudah mengingatkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini pesan bagi para laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Salinglah kalian berwasiat untuk memperlakukan wanita itu dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila' a'lahu fa in dhahabta tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa, muttafaqun alaih. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk saling memberi wasiat, ya, saling memberi wasiat agar memperlakukan wanita itu dengan baik dan bersabar dalam memberi nasihat mereka. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu bagian atasnya.
Jika engkau paksa untuk diluruskan, maka engkau akan mematahkan. Dan jika engkau biarkan, dia tetap akan menjadi bengkok. Maka berbuat baiklah kepada kaum wanita. Ini hadis memberikan pelajaran bahwa kaum wanita ini tidak bisa disikapi dengan kasar. Dan jangan ingin merubah watak sekali tindakan, patah nanti dia. Kalau sesuatu yang bengkok, yang mudah patah, kalau kita ingin memperbaiki, apa yang kita lakukan? Diperbaiki dengan apa? Dengan perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan. Tidak dengan sekaligus. Tapi juga jangan dibiarkan bengkok. Itu pesannya. Intinya tetap seorang suami meluruskan, mengarahkan, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Jadi bukan disikapi dengan kasar, bukan juga dibiarkan. Kasar terhadap wanita itu akan bencana. Itu kalau laki-lakinya berani, ya. Ada yang sebaliknya, laki-lakinya seperti istri, ya. Sami'na wa ata'na, ya. Ketakutan dengar istrinya. Dan sikap ikhwani fillah, sekalipun ini hadis Nabi, kepada pesan kepada kaum laki-laki, begitu pula kepada kaum wanita, ya, agar mereka memperlakukan suami mereka dengan baik. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, kalau seandainya saya boleh memerintahkan manusia untuk sujud, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, ya, karena besarnya hak seorang suami. Intinya kalau masing-masing itu menjaga diri dari sikap kasar, sama-sama berlemah lembut, sama-sama berupaya untuk memberi yang terbaik, insya Allah rumah tangga itu aman. Tapi kalau sudah punya sifat egois, ingin diperlakukan dengan baik tapi tidak bisa memperlakukan orang dengan baik, ingin dihormati tapi tidak bisa menghormati orang, susah. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, ittala'tu fil jannah, aku melihat di syurga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, saya melihat yang paling banyak menghuni syurga itu adalah kaum fuqara, orang-orang fakir. Wattala'tu fin nar, dan aku melihat neraka, diperlihatkan tentang neraka, fara'aitu aktsara ahliha nisa, aku diperlihatkan ternyata yang paling banyak itu wanita. Yang paling banyak siapa? Wanita. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW ketika berpidato di khutbah Id, beliau mengingatkan kepada kaum wanita agar mereka banyak-banyak sedekah. Karena banyak wanita yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebabnya adalah yakfurnal ashir, kata Nabi. Yakfurnal ashir itu tidak mensyukuri pemberian suami, tidak mensyukuri pemberian suami. Nabi menjelaskan, mereka yang punya sifat kufur terhadap suaminya itu, satu kesalahan itu melenyapkan 1000 kebaikan. Itu sikap yang menyebabkan orang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingatkan, kalau itu larangan kepada kaum wanita, larangan itu juga berlaku kepada siapa? Kaum laki-laki. Ya. Jadi jangan melihat hanya hadis-hadis tentang kewajiban wanita kepada saya, tapi tengok juga kewajiban saya kepada kaum wanita.
Kita pun demikian. Bahkan sikap untuk tidak mengabaikan atau mengkufuri kenikmatan gara-gara satu kesalahan itu juga harus ada pada diri kita. Jangan sampai seperti itu. Ini orang berbuat kebaikan, Masya Allah kebaikannya luar biasa, tapi ada 1-2 kesalahan kemudian kebaikannya itu hilang, lenyap ya. Termasuk kita terapkan dalam apa? Dalam perkawanan, dalam interaksi, dalam hubungan sosial kita. Tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Jangan menjadi orang yang suka melihat 1-2 kesalahan, itu saja yang dia lihat. Di saat yang bersangkutan punya 1000, 2000, 3000 kebaikan. Itu Nabi mengingatkan. Ini peringatan bagi kaum wanita agar betul-betul bertakwa kepada Allah, menjadi wanita-wanita yang afifah, yang menjaga kehormatan diri, yang qanaah, yang menerima apa yang diberi oleh suaminya, yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Karena Nabi SAW mengingatkan bahwa paling banyak di neraka itu kaum wanita. Dan ikhwani fillah, di akhir zaman Nabi juga menyampaikan bahwa jumlah wanita itu memang lebih banyak ya, jadi jumlah wanita di akhir zaman itu lebih banyak. Bahkan perbandingannya berapa? 1:10 ya, 1:10 ya. Ini alasannya apa ini? Alasannya poligami hata. Lu 1:9 sano. Ya. Lain dak 4 tempat yang lain sano. Ya. Saknonya muncul. Ya, dalam bab ini saknonya muncul. Bab-bab yang lain tidak pernah ngomong sakno dia. Ya. Jadi memang jumlah wanita lebih banyak. Kemudian ikhwani fillah, Nabi SAW mengingatkan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis ya. Khadira itu hijau Pak. Pemandangan yang indah biasanya itu digambarkan dengan pemandangan yang hijau. Sesuatu yang hijau itu mengenakkan, membuat pandangan kita itu merasakan kenikmatan. Dunia memang seperti itu. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melihat, menilai apa yang kalian lakukan. Fayanzur kaifa ta'malun. Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Maka kelolalah bumi Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini milik Allah, bukan milik manusia. Kita mengelola bumi Allah sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah mengangkat Adam sebagai apa? Sebagai khalifah, dipilih manusia, bukan malaikat, bukan bangsa manapun, jenis makhluk selain manusia tidak dipilih oleh Allah. Allah memuliakan manusia untuk mengelola bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka bumi Allah ini amanah dari Allah. Jadi bukan milik kita, bukan milik nenek moyang kita, bukan milik siapapun, milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan melanggar aturan sang pemilik. Jangan mengkhianati amanah sang pemilik. Allah ingatkan fayanzur kaifa ta'malun. Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Kemudian Nabi mengingatkan fattaqud dunya. Waspadalah, berhati-hatilah. Jangan sampai kita jatuh pada kenikmatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena dengan hijaunya dunia sehingga kita mengabaikan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Nabi sudah mengingatkan fattaqud dunya.
Kemudian dari dunia yang perlu kalian waspadai, wattaqun nisa. Nisa itu bagian dari dunia, tapi secara khusus disebut oleh Rasulullah SAW, wattaqun nisa, berhati-hatilah, waspadalah. Ya, ini yang dimaksud bukan waspadalah terhadap wanita, suudzon kepada istri kita, bukan. Ya, waspadalah, lu khotor bujadlah. Artinya jangan sampai terfitnah dengan wanita. Dan fitnah ini dahsyat ya akhi, dahsyat sekali. Termasuk kalau Nabi sudah mengingatkan itu, hati-hati dengan gadget kita, hati-hati dengan gadget kita. Nanti tapi sudah habis waktunya. Ada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sangat indah tentang mudaratnya pandangan ini kalau dibiarkan dia melihat wanita. Minimal ngerusak hati. Dan betapa banyak orang pemuda yang hancur, karirnya hancur, sekolahnya gara-gara apa? Perempuan. Dan salah satu yang menjadi hal ya ikhwani fillah, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita, adalah pornografi ya akhi. Ini berat sekali. Ya, berat sekali. Ya kita khawatir ya Allah. Ya, karena orang kalau sudah senang dengan gambar-gambar seperti itu akan candu dia. Pornografi itu membuat orang kecanduan, apalagi kalau sudah disenangi oleh anak. Bahaya sekali. Maka yang penting adalah kita orang tua memberi keteladanan. Ya. Jangan orang tua itu yang masih suka nonton film. Ya, ini bukan berarti boleh ya. Tapi kalau kita masih belum bisa meninggalkan melihat auratnya wanita di film-film itu, jangan nonton sama anak, Pak. Jangan ngajari yang tidak baik. Sembunyi-sembunyi. Bukan berarti sembunyi tidak dosa, tapi mending. Ya. Sembunyi-sembunyi. Jangan kemudian anak diajari nonton film India, la haula wala quwata illa billah. Ayu nih bintang film itu. Yo apa iki? Nabi sudah mengingatkan wattaqun nisa. Tidak akan selamat hati kita kalau pandangan kita masih terus melepaskan aurat. Minimal kata para ulama apa? Dia tidak akan merasakan kekhusyuan ketika ibadah. Orang yang ibadah tapi masih melepaskan pandangannya, dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah sampai dia betul-betul menutup matanya dari pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita belum ya? Oh nah. Ya Allah. Saya pikir sudah. Kalau begitu kita lanjutkan. Ya. Wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa. Dan fitnah terbesar yang merusak masyarakat Bani Israel gara-gara apa? Gara-gara wanita. Satu riwayat ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, yakni di sini dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ya, Umar bin Khattab pernah keluar yatufu bil Madinah laila. Dia pernah mengelilingi kota Madinah, dan ini sering saya sampaikan. Umar bin Khattab itu punya kebiasaan turun ke jalan ya, tapi biasa di malam hari, Pak, ada sorotan kamera. Itu Umar bin Khattab ya. Jadi beliau turun kemudian berjalan memperhatikan kondisi masyarakat, karena dulu orang itu bisa diketahui kondisinya dari rumahnya, dari percakapan di dalam rumahnya. Karena rumah-rumah dulu itu mungkin besarnya rumah-rumah di zaman itu sebesar kamar kita, Pak. Pernah suatu kali Umar bin Khattab berjalan di malam hari, tiba-tiba mendengar seorang wanita mengucapkan apa? Syair. Dan orang Arab memang kelebihannya adalah syair, ya.
Mereka sastranya tinggi. Itulah mengapa mukjizat terbesar kita Al-Quran. Mukjizat itu disesuaikan dengan masyarakatnya. Orang Arab itu tidur sambil nyair, bersyair, mengeluarkan. Wanita ini mengatakan, tatawala hadzal lailu waswadda janibuh wa arraqani alla khalila ulaibuh fa wallahi laula Allah la rabba ghairuh la zulzila min hadha as-sariri jawanibuh walakinnani akhsha raqiban muwakkalan bi anfusina la yafturu dahra katibuh. Dia mengatakan malam ini begitu panjang dan gelapnya sudah menutup langit-langit. Jadi dia mengungkapkan rasa kesepian karena ditinggal suaminya. Dan dia mengatakan apa? Demi Allah, kalau bukan karena takut kepada Allah, ini ungkapan wanita ini, ranjang ini sudah bergoyang. Yani dia akan bermaksiat kepada Allah. Kalau bukan karena takut kepada Allah. Walakinnani akhsha raqiban, akan tapi aku takut. Raqib. Raqib di sini bisa Allah, bisa malaikat. Raqiban muwakkalan, atau malaikat yang selalu mengawasi bi anfusina, yang selalu mengawasi jiwa-jiwa kami. La yafturu dahra katibu, yang mana tidak akan pernah berhenti menulis apa yang kita lakukan. Ini ungkapan seorang wanita. Umar mendengar, ya, karena seperti yang saya sampaikan, rumah mereka itu ya bukan seperti rumah kita. Kalau kita ngobrol sekarang di rumah, insya Allah yang di luar tidak dengar. Kalau dulu orang ngobrol dalam rumah, kalian kedengaran. Maka ketika Umar mendengar hal seperti itu, dia pun mendatangi putrinya Hafsah. Dia mengatakan, ma jaa bika ya, tiba-tiba malam itu juga, ma'asyiral muslimin, malam itu juga dia mendatangi Hafsah, dan putrinya kaget. Duh, ini tiba-tiba ada apa wahai ayahku? Wahai Amirul Mukminin, ada apa engkau datang di malam hari ini? Saya ingin bertanya kepadamu, berapa lama wanita bisa sabar ditinggal suaminya? Fakhajilat. Hafsah ditanya seperti itu, malu, Pak. Malu. Dan dia tidak menjawab. Kemudian kata Umar bin Khattab, la haya'a fid din. Dalam urusan agama jangan malu kau. Fa asyarat ilai biyadihi 4 atau 6 ashhur. Kemudian Hafsah memberikan isyarat dengan jari jemarinya 4 atau 6 bulan. Istri itu bisa bertahan ketika ditinggal suaminya berjihad. Maka pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala membuat keputusan bahwa pejuang yang dikirim maksimal harus 4 bulan kembali, ya. Maksimal 4 bulan kembali. Ini kepemimpinan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, karena bagi beliau jangan sampai ada seorang pun, baik laki-laki atau perempuan, yang merasa terzalimi dengan kebijakan Umar bin Khattab. Satu wanita kemudian membuat gelisah. Kalau tidak gelisah Umar bin Khattab, besok atau lusa mungkin dia bicara. Malam itu dia datang pada Hafsah. Dan Umar bin Khattab ini, ya Allah, jangankan mendolimi manusia, Pak, mendolimi hewan saja sudah takut dia. Sampai-sampai Umar pernah mengatakan, wallahi law atharatil bighali fil Iraq la dhanantu anna Allah sayas'aluni yaumal qiyamah. Demi Allah, kalau seandainya ada keledai yang terjungkal di negeri Irak gara-gara jalan yang tidak rata, demi Allah saya akan ditanya oleh Allah di hari kiamat, lima lam tusawwat tariq ya Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan itu wahai Umar? Allahu Akbar, hadza Umar, ya. Jangankan manusia, jangan sampai hewan terjungkal gara-gara jalan yang tidak rata. Ya, bacalah sejarah-sejarah tokoh-tokoh kita, Pak. Itulah yang menjadi yang patut kita banggakan itu, Pak. Yang patut kita banggakan. Ya, jangan banggakan tokoh-tokoh politik saat ini, ya Allah. Wes, antum teriak-teriak bela, ya Allah.
Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Semua bicara tentang rakyat kadzabun. Ya, para pendusta, walaupun tidak semua, saya selalu ingatkan. Ya, tapi yang biasanya koar-koar, apalagi sampai kemudian kita dijauhkan dari sejarah kita. Jadi perbanyaklah belajar tentang sejarah para sahabat, cintailah mereka, tirulah mereka. Jangan kita bertengkar gara-gara bela fulan, bela alan, ya, manusia-manusia yang enggak jelas. Ya, terkadang bicaranya soal rakyat, tapi wallahu alam apakah memang betul itu rakyat? Tapi jelas warisan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang patut kita banggakan, dan merekalah yang patut kita teladani, dan merekalah yang harusnya kita bela. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.